Episode 4. Bau busuk. Tubuhku bergeming. Hawa dingin masih bisa kurasakan di belakang leher dan telinga. Bantu saya. Wanita itu kembali membisikkan sesuatu, hembusan nafasnya bahkan sukses membuatku merinding. Aku memejamkan mata, lalu mulai merapal doa dalam hati. Tak lama hawa dingin itu pun menghilang. Perlahanku membuka mata dan memberanikan diri menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Bergegasku berlari keluar pos, menuju warung kopi di seberang rumah sakit. Selama lebih dari 1 jam, aku duduk di sana dan mengobrol. Tak sadar sudah 3 gelas kopi kuhabiskan. Sekitar pukul 3 pagi, aku baru kembali ke pos. Berharap seperti hari sebelumnya. Gangguan itu menghilang pada pukul 3 pagi. Kuedarkan pandangan, mengamati area dekat pos. Tak ada siapa-siapa. Begitu pula di dalam pos. Setelah dirasa aman, aku kembali duduk di kursi depan. Sambil terus berdoa di dalam hati. Waktu berjalan begitu lambat. Rasa cemas bercampur takut membuatku sering celingat-celinguk tidak jelas. Terkadang berdiri dan berjalan ke arah pintu rumah sakit, tapi tidak masuk ke dalam. Sebentar lagi subuh, ucapku dalam hati sambil menatap jam di lengan. Setelah memastikan tidak ada pasien yang datang. Dengan langkah cepat, aku menuju musola. Sesampainya di sana, kondisinya masih sepi. Hanya aku saja yang duduk sambil menunggu waktu subuh. Sesudah sholat subuh, rasa penasaran membawaku ke kamar mayat. Bulu kuduku meremang. Padahal hanya berdiri sambil menatap lorong panjang menuju kamar mayat dari jauh. Seseorang menepuk pundakku. Sukses membuat jantungku nyaris copot. Ngapain, di sini, Dek? Tanya suara yang tentunya sudah kukenal. Pak Supari. Astagfirullah, Pak. Saya kaget banget loh, balasku seraya menoleh ke arahnya. Lagian pagi-pagi gini, ngapain liatin kamar mayat? Semalaman ini saya diteror sama telepon dari kamar mayat, Pak. Bapak juga tumben pagi-pagi gini dah datang. Saya sendiri gak bisa tidur, Dek. Kepikiran sama lemari pendingin yang mati terus. Bapak gak diteror? Tanyaku. Saya sih udah biasa sama begituan, Dek. Makanan sehari-hari. Pak, saya mau balik ke pos dulu ya. Takut si Alip datang entar kaget gak ada siapa-siapa. Gak mau ikut temenin saya ke dalam, tawarnya sambil menunjuk kamar mayat. Gak, Pak. Makasih, balasku disertai senyum. Saya ke pos dulu ya, Pak, ucapku pamit. Iya, Dek. Sesampainya di pos, terlihat Alip sudah berdiri di depan. Ia menatapku kesal. Kemana aja lu, Din? Abis sholat subuh, balasku. Sholat subuh lama bener ampe jam 6. Ketiduran tadi, Lip. Pantesan. Itu telepon napa dicabut kabelnya? Kalau ketahuan bisa dimarahin lu, Din. Oh, abisnya semalam ada yang iseng. Jadi dicabut aja. Iseng gimana? Telepon salah sambung. Kok bisa? Ya gak tahu, elaku. Dah gewe balik dulu, Lip. Hati-hati ada telepon salah sambung. Ada-ada aja lu, Din. Aku pun pulang ke kosan. Sehabis maghrib, aku kembali ke rumah sakit. Terlihat Mas Galih sudah berdiri menyambutku di depan pintu gerbang. Dah sehat, Mas? Tanyaku. Udah. Emang sakit apa sih, Mas? Meriang. Panas dingin gitu. Masa baru dikerjain begitu udah sakit sih, Mas? Ledekku. Emang dari kemarin udah gak enak badan, Din, sahutnya kesal. Kami pun berjalan ke pos. Semalam aman, Din. Aman, Mas. Tuh telepon kagak bunyi lagi. Enggak, Mas, balasku sambil menatap telepon. Dalam hati berharap, semoga malam ini tidak ada panggilan telepon lagi. Mas saya ke dalam bentar ya. Mau kemana, Din? Kamar mayat. Mau ikut, Mas? Tawarku sambil tersenyum. Kagak, dah. Lu aja sendiri. Kirain. Aku berlalu, berjalan ke dalam rumah sakit. Suasananya tidak sesepi kemarin.
Sesampainya di depan lorong panjang, terlihat pintu kamar mayat sudah tertutup rapat. Lampu di dalamnya pun sudah gelap. Berarti Pak Supari tidak ada di sana. Saat ku membalikan badan, tiba-tiba bulu kuduku meremang. Diikuti aroma bau busuk yang menyengat. Buru-buru aku pergi dari sana, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Malam berlalu begitu cepat. Kini sudah pukul 11 malam. Kami lalui tanpa sedikit pun gangguan. Din, tolong anterin ibu ini ke ruangan mawar, ucap Mas Galih saat aku baru saja melangkahkan kaki di depan pos. Ya Allah, Mas. Baru aja balik dari dalam, keluhku. Olahraga, Din, balasnya tersenyum lebar. Olahraga tengah malam, sahutku. Yuk, Bu. Saya antar ke dalam, ucapku pada seorang ibu paruhbaya yang berdiri di dekat Mas Galih. Din, sini dulu. Mas Galih memintaku mendekatinya. Aku pun melangkah mendekat. Apa, Mas? Mas Galih melangkah lebih dekat. Awas, jangan dibawa ke kamar mayat, bisiknya. Ntar saya minta penghuni sana temenin Mas di sini, balasku pelan. Jangan gitu. Mas Galih memukul pelan perutku. Dah, sana antar. Jangan lama-lama. Lama juga gak apa-apa, Mas. Kan ada yang nemenin, sahutku seraya berjalan ke arah pintu rumah sakit. Sekembalinya mengantar ibu itu, aku bertemu Mas Galih di lobi rumah sakit. Din, panggil Mas Galih. Loh? Mas ngapain di sini? Tanyaku heran. Pos siapa yang jaga? Di pos ada orang kok. Dia lagi nungguin lu. Hah? Siapa, Mas? Kagak tahu. Yang jelas cewek cantik lah. Buruan samperin sana. Mas gak ngebohong kan? Atau ngeprank? Kagak, Din. GW seriusan. Terus Mas mau kemana sekarang? Mau ke toilet, buang hajat. Oh, ya dah deh. Saya ke pos dulu. Aku berjalan dengan cepat menuju pos. Dari kejauhan memang terlihat ada seorang wanita berambung sebahu sedang berdiri di dalam pos. Saat kakiku melangkah di dekat pintu pos, wanita itu berdehem. Mas, panggilnya dengan posisi membelakangiku. Maaf, Mbak. Ada apa yang nyari saya? Bisa bantu saya? Aku mengerutkan dahi. Suaranya seperti pernah ku dengar sebelumnya. Namun aku lupa di mana. Ia membalikan badan. Wajahnya terlihat pucat sekali, seperti mayat hidup. Matanya cekung, dengan area sekitarnya agak menghitam. Tempat saya bukan di sana, Mas, ucapnya. Entah mengapa membuat bulu kuduku meremang. Kini aku ingat, suaranya mirip dengan wanita yang biasa meneleponku. KKMU. Rasa takut membuat ucapanku terbata-bata. Ia menanggukkan kepala sambil menatapku, lalu tersenyum lebar. Memperlihatkan barisan gigi yang kehitaman. Tak lama tercium bau busuk yang menusuk hidungku. Bersambung.